full curve gitu ya, yang semuanya terdiri dari apa, kurva gitu ya, terdiri dari garis lengkung. Nah itu merupakan bidang gitu. Nah bidang-bidang ini gitu ya, bidang-bidang ini ketika disambung-sambungkan maka bisa menjadi bentuk 3 dimensi gitu. Jadi asal muasalnya itu gitu. Nah makanya ntar kalau belajar di basic di desain pasti 2 dimensi dulu kan, pasti nih ini udah pada senior kan, pasti udah biasa gitu di 2 dimensi. Nah nanti ada 2 arah nih, kenapa harus pixel, kenapa harus vektor gitu. Perkembangannya juga macam-macam gitu ya. Misalkan dulu saya di motion gitu ya, awal minat di desain tuh motion dulu gitu ya, animasi dulu. Nah nanti mau belajarnya dari software 2 dimensi ini yang vektor dan pixel, ada toolnya buat animasiin gitu ya. Misalkan After Effects gitu ya. After Effects itu tool Photoshop yang dianimasikan gitu. Jadi After Effects itu ya sebenarnya Photoshop, cuma dia ada fitur untuk menganimasikan. Makanya jadinya After Effects. Jadi kalau dilihat After Effects kan pasti tool-toolnya, efek-efeknya yang basic ada di Photoshop ada juga di After Effects gitu ya. Jadi nah After Effects itu toolnya gitu ya. Nah tapi buat ngajarin After Effects kalian harus punya pemahaman animasi dulu. Makanya masukin seperti Premiere dulu gitu ya. Premiere untuk kenalan sama namanya timeline. Gitu. Jadi di timeline itu kalian kenal namanya frame by frame, satu frame berapa, 1 second berapa frame gitu kan. Sekarang kan ada 60, ada 120 gitu ya. Kalau zaman saya dulu masih 24, 25 gitu ya. Zaman saya belajar tuh masih 24, 25. Kalau sekarang udah sampai 300-an gitu ya. FPS-nya gitu ya, frame per second-nya gitu ya. Nah, itu di Premiere itu belajar itu dulu gitu. Belajar cut tool-toolnya gitu, cut gambar frame by frame tuh bagaimana gitu. Nah, sebenarnya itu basic animationnya di situ udah dikenalin dulu sama timeline. Baru ke After Effects. Nah, itu 2 dimensi pixel semua tuh. Gitu, toolnya pixel. Kalau di vektornya dulu ada namanya zaman saya Flash. Kalau sekarang kebanyakan udah di After Effects ya. Kalau sekarang juga tool-toolnya mungkin ada di tool-tool buat anime tuh banyak tuh yang vector base. Cuma saya kurang tahu ya, kurang update perkembangannya. Cuma kalau zaman dulu vector base yang dianimasikan ya Flash gitu. Toolnya Flash. Gitu. Jadi dari Flash nanti berkembang. Nah, ketika udah tahu nih, oh ternyata 1 titik pixel, 1 titik vektor itu bisa dijadikan bermacam-macam gitu, bisa dianimasikan, bisa digerak-gerakan, baru kenalan yang namanya 3D. Harusnya konsepnya kayak gitu ya, konsepnya kayak gitu. Cuma ini kan kalau saya memang berpikirnya struktur gitu, jadi runtutan dulu gitu. Jadi harus mau belajar tuh saya harus kuasain basic dulu gitu. Basicnya apa? Saya kuasain itu, baru kalau udah kuasain itu naik ke level atasnya lebih enak gitu. Makanya saya lebih ke struktur kayak gitu. Cuman kalau anak-anak sekarang lebih postmodern ya, lebih tergantung dia dapetnya apa gitu. Gue suka ini, gue belajar itu gitu. Kalau saya lebih ke struktur gitu. Jadi saya kuasain basic-basicnya dulu dan step-step langkah-langkahnya dulu gitu. Nah, dari situ baru nanti ke 3D gitu. Nah, di 3D juga ternyata macam-macam gitu ya. Dari gabungan pixel vektor ini macam-macam gitu ya. Jadi di satu program 3D yang universal gitu, misalnya kayak Maya 3D Max gitu, atau Blender yang sekarang lagi banyak digeluti nih di Indonesia terutama ya, itu nanti kebagian macam-macam gitu. Ada yang modeling, jadi dia ahli modeling aja gitu, ahli membentuk sebuah objek, mau dari sculpting, mau dari modeling poligonalnya, mau dari modeling hard surface-nya, soft surface-nya gitu. Mereka pokoknya intinya modeling. Nah, itu sebenarnya dia masih bergerak di vektor,
cuma udah 3 dimensi gitu ya. Udah program vektor, cuma udah punya sudut X, Y, Z. Gitu. Jadi itu modeling. Ntar pixelnya di mana? Pixelnya di texturing. Ya, kalau udah urusan texturing di program 3D, yaitu urusannya pixel. Gitu. Udah campur tuh, karena di program 3D, texturingnya juga udah digabung sama tool-toolnya yang ada di After Effects juga. Biasanya ada pewarnaan, ada hue, ada macam-macam gitu ya. Udah itu bisa dianimasikan semua gitu ya. Nah, terus nanti yang ahlinya animasi gitu ya, gerakan, body rigidnya, udah itu di motion 3D-nya gitu ya. Jadi seperti itu ya urutannya. Jadi kalian mau yang di mana, terserah aja sih gitu ya. Jadi terserah aja. Cuma kan karena warna kita di sini produk gitu ya. Jadi kita nggak main visual presentation gitu. Kita mainnya lebih ke gimana sih modeling, gimana sih apa namanya terjadinya proses pembentukan satu bentuk gitu. Nah itu yang dipelajari di produk gitu ya. Dan sensitivitasnya beda gitu ya. Jadi kalau di DKV kan kita melihat objek, terus kita bisa berhayal, terus kita bisa berbicara dengan objek itu gitu ya. Oh, nih ternyata dia sangat lembut, memancarkan warna yang orange kemerah-merahan, dan tingkat soft light levelnya itu lebih ke arah putih gitu. Jadi ini gambar ini lembut banget gitu. Nah, itu kalau visual gitu. Coba kalau fisik gitu, kalau bicara produk, kita harus pegang gitu ya. Misalnya handphone nih, kita harus pegang gitu ya. Jadi di handphone itu ada material yang glossy, ada material yang doff, terus ada sudut-sudut bentuk-bentuk, ada apa patahan-patahan gitu ya. Itu harus dipegang. Nah, di situ baru terasa, oh ini produk gitu. Jadi kita komunikasi sama objek produk itu melalui indera selain penglihatan, tapi kita juga harus melihatnya dari indera rasa gitu ya. Karena kan di produk itu luas cakupannya gitu ya. Nggak hanya segi visual, nggak hanya segi tekstur, material, tapi juga ada satu lagi fungsi gitu. Nah, itu yang harus anak-anak produk punya gitu ya. Jadi kalau ketika kalian mungkin di sini adalah desainer grafis gitu ya. Di sini ada desainer grafis yang kerjaannya visual gitu ya. Nah, itu ntar berbeda gitu ya sama produk ya. Produk tuh emang kita harus pegang gitu ya. Harus pegang, harus rasakan gitu. Dilihat bisa gitu ya. Dilihat bisa, tapi tergantung dari pengalaman yang melihat ini kenal suatu material, suatu ukuran gitu ya. Baru bisa gitu merasakan, oh ini produk ini kayak gini gitu. Itu sih, jadi seperti itu kalau di produk gitu. Nah, makanya saya mengajarkan tool 2 dimensi ini gitu ya, di 2 dimensi 2 ini lebih banyak ke ukuran gitu ya. Lebih banyak ke ukuran. Karena memang nanti akan berguna untuk produksi yang pasti ya. Untuk proses produksi ini sangat penting gitu ya. Walaupun nanti saya ajarin juga yang mudah-mudahan sempat ya waktunya, saya juga lagi ngitung nih, ngajarin yang lebih free gitu ya. Karena di program 3D ini ada juga kasus-kasus yang harus lebih free gitu ya. Lebih sculpting gitu ya. Nggak semua produk itu didesain dengan ukuran. Tapi biasanya ada ukurannya gitu ya. Jadi dari satu bentuk itu punya ukuran, lekukan-lekukannya itu bisa diukur dengan curve-nya itu bisa diukur dengan satu lekukan diameter gitu ya, bisa diukur dengan seperti itu gitu. Jadi di produk, di gambar teknik ya, terutama bukan di produk, di gambar tekniknya harus lebih melihat ukuran gitu ya. Oke, itu dulu. Saya share screen dulu untuk
materi sekarang nih yang mau saya bahas. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat ya Fusion saya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi yang mau tool yang dikenalkan sekarang tuh sebenarnya simple gitu ya. Ada di sini nih. Nah, ini. Di sini dulu gitu ya. Jadi nanti kita prakteknya, kalau ini saya sudah mengajarkan uh, di latihan 3 ya, di latihan 3 kalau nggak salah nih. Latihan 2 atau 3 saya lupa nih, saya udah menggunakan mirror ini gitu ya. Nah, ini sekarang kita coba tool-tool ini dulu gitu ya. Tool-tool ini dulu, terus karakter tool ini tuh gimana sih gitu ya. Jadi kita lebih lihat ini dulu nih, 3. Gitu ya. Nah, terus di sini kan banyak ya gitu ya. Nah, nanti ini bisa sambil berjalan sih, ketika kita nanti nih ada nih materinya di sambil berjalan, nanti saya di pas di modeling yang objek-objeknya yang lebih free, nah ini saya menggunakan ini gitu ya. Tapi nanti gitu ya, nanti di kasus latihannya aja gitu. Oke, kalau yang sekitar sini saya sudah praktekkan. Poligonal belum ya? Poligonal belum. Poligonal belum. Ini bisa dicoba-coba sendiri sih gitu ya. Ini bisa dicoba-coba sendiri. Tapi ini basic udah saya ajarkan nih, rectangle, circle sama arc nih, ARC. Oke, terus ada teks. Teks juga nanti saya ada pas penerapan latihan aja. Ini juga ada mesh gitu ya. Ini juga pas penerapan latihan gitu ya. Terus kalau tool-tool yang di sininya nih, ini juga pas penerapan latihan gitu ya, untuk chamfer fillet gitu ya. Ini penerapan latihan. Dan tool-tool ini itu semuanya sebutannya umum ya, ada di semua software 3D gitu ya. Semuanya, bukan di semua software 3D, di semua produk Adobe Autodesk ya. Ini umum gitu. Tool-tool yang di sini nih ada fillet, ada offset gitu. Umum di semua program Adobe dan di vector base tuh rata-rata ada ini gitu. Oke, itu dulu ya gitu. Oke, nah ini case-nya gitu ya. Jadi kalau mau membuat grid, grid itu ini ya pattern grid gitu ya. Ada baris, ada kolom gitu ya. Nah ini menggunakan ini ya rectangle pattern gitu ya. Jadi dia base-nya dari koordinat XY gitu ya. Karena 2 dimensi XY. Gitu. Jadi ada ini di sini. Nah, kalau sirkular, dia lebih kepada sudut gitu ya, kepada angle sudutnya itu berapa dan jumlahnya berapa. Gitu. Ini saya coba contohin dulu ya. Oke, misalkan pattern gitu ya, ini asal dulu. Kan ini deh, objeknya saya ganti nih, jadi lingkaran ini. Oke, nah ini mau saya jadikan pattern gitu ya. Misalkan mau bikin Lego gitu-gitu ya, misalkan. Nah ini bisa kita gunakan tool ini gitu ya, rectangular pattern. Oke, nah di sini ada toolnya. Nah, kalau belum select objeknya, biasanya dia minta objek
objek yang mau dijadikan pattern itu apa gitu ya. Terus directionnya itu biasanya arah atau ruang lingkupnya gitu ya. Nah ini kita bisa pilih misalkan objek ini gitu ya. Nah distance-nya kita mau tentuin berapa gitu ya. Misalkan setiap sudutnya 5 mili gitu ya. Oh 5 mili kedikitan, tergantung dari objeknya juga gitu ya. Misalnya kita taruh 20 deh. Oke, nah 20 nih. Terus banyaknya berapa? 2. Gitu ya. Maka jadinya 2. Ini based on jumlah dan jarak. Jadi kalau di Illustrator tahu nggak toolnya apa? Anda bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab di Illustrator apa toolnya? Apa nggak ada yang pakai Illustrator ya? Pakainya Corel. Nggak ada, Pak. Pakainya apa vector base-nya? Biasanya sih pakai Corel sih aku. Corel ya. Kalau di Illustrator itu toolnya blend ya. Iya blend. Jadi kalau mau bikin blend, pakainya ini gitu ya. Atau bisa duplikat ya, duplikat cuma dijarakin ya. Jaraknya udah ditentuin sama kita duluan, terus tinggal Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D gitu ya. Kalau di Illustrator. Atau blend kalau mau gampang. Nah, terus ini juga kita bisa milih nih di sini nih. Kalau di Fusion gitu ya. Mau base-nya dari spasi atau base-nya dari jarak ruangnya gitu, jarak ruangnya. Nah ini kan kasusnya jarak ruangnya gitu ya, dari base on jarak ruang. Jadi jarak ruang sekian, ada misalkan 2 objek di situ dengan spasinya 20 mili gitu ya. Nah ini base-nya on ruang gitu ya. Kalau kita ganti spacing, dia nanti kalau ditarik nih, bentar. Ini udah jadi spacing, oke. Oke, kalau jadi dari spacing, dia jarak ini jadi jarak spasinya, bukan jadi jarak ruangnya. Itu, bukan dari distance ruangnya. Nah ini 60 mili itu jarak dari antar objeknya. Oke, terus direction sih mau apa nih gitu ya, mau kemana nih directionnya, mau kanan ke kiri gitu, sama sama manjang ke kiri, apa sih, duplikatnya ke kiri dan ke kanan atau apa gitu. Nah ini juga umum nih, direction ini juga ada di semua tool sampai ke X apa. Ntar kalau di 3D-nya juga banyak nih, gitu ya, directionnya. Nah ini juga ada pilihan nih, mau simetri apa-apa gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, ini kalau tool baik kliknya ini yang ini. Mau panjang, mau pendek, ini coba jaraknya saya 20 lagi deh. Oke, tuh. Oke, bisa ditambahkan. Oke. Ini juga surprise, saya belum tahu nih fungsinya, karena juga saya belum mengenal tool ini lebih jauh, baru basic aja gitu ya. Oke, itu ya untuk pattern. Gitu ya. Nah, direction bisa kita tentuin dari ruangnya, gitu ya. Ruangnya misalnya saya select objek yang ini nih, gitu ya. Sebentar, saya ambil dulu. Saya ulang dari awal. Misalkan saya select objek ini dulu, terus saya rectangle pattern, gitu ya. Terus saya select kotak ini, gitu. Sorry. Sorry. Rectangular. Nah,
Nah, ini tentuin grid-nya gitu ya. Grid-nya mau yang mana gitu. Nanti dia akan hitung sendiri. Nah, tuh. Jadi dibatasi dari 2 garis. Oke. 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 Kita coba lagi. Select dulu objek yang ini. Oke. Ya, kira seperti itu ya. Jadi untuk istilahnya mempermudah duplikat gitu ya. Kalau buat pattern sih, terutama buat pattern hal pola gitu ya, pola yang sama itu menggunakan tool ini. Oke. Selanjutnya toolnya yang sirkular gitu ya. Saya coba buat sirkular. Bebas dulu aja ukurannya. Oke, saya coba di luar objeknya. Terus saya pilih circular pattern. Ini objeknya. Terus dia mintanya center point-nya gitu ya. Titik tengahnya itu yang mana? Oke, misalnya titik tengahnya objek ini. Gitu. Nah, dia akan minta berapa banyak nih gitu ya. Circular objeknya. Ya. Kayak gitu ya. Terus ini ada jarak gitu ya. Jaraknya itu bisa dijarakin misalkan setengah lingkaran aja gitu ya, atau 3/4 lingkaran gitu ya. Atau setengah lingkaran berarti kan 180 gitu ya. Kalau 3/4 berarti 90. Nah, ini diganti aja 90 angle ya. Oke. Kuantitinya tergantung mau dijadiin berapa banyak gitu ya. Oke. Nah, itu ya, gitu. Oke, ini dua jenis pattern gitu ya. Ini umum, basic, ada di semua software gitu ya. Kalau di Corel gampang nggak bikin kayak gini? Lumayan Pak, tinggal kontrol D, ALT Iya. F7. Gitu. Gampang ya? Gampang. Tapi kalau suruh ngasih dimensi, bingung ya? Bingung kalau Corel. Iya, jadi memang tool ini buat produksi nanti lah gitu ya. Mudah-mudahan sih setelah belajar CAD ini, nggak mesti Fusion ya, bisa AutoCAD. AutoCAD lebih enak lagi sebenarnya. Kalau yang udah paham komen nih ya, udah tinggal ketik maunya berapa, udah jadi gitu. Jadi main command line gitu. Terus dia juga lebih enteng gitu. Nanti kalau saya harap sih dengan adanya kelas ini harusnya nanti di misalkan di TA gitu kan suruh buat gambar teknik dulu tuh, ada gambar produksi gitu kan, buat di presentasi TA-nya. Jadi kalian buat produk juga harus ada ukuran-ukuran. Nah, saya harap dengan belajar software ini jadi lebih mudah gitu. Jadi kalau ukuran-ukuran detail nanti lebih gampang. Oke, ini kan basic 2 dimensi dulu ya. Nantinya di sini ada ini nih, ada drawing juga nih. Nah, kalau ini, jadi kalau udah bisa bikin objek dulu gitu ya, jadi saya harap sih dari pengetahuan 2 dimensi ini, nanti kalian udah bisa bikin objek 3D sederhana deh gitu ya, minimal. Kalau mau advance nanti bisa dikembangin ke mata kuliah 3 dimensi. Udah ngambil mata kuliah 3 dimensi belum rata-rata di sini? Sama Pak Irwan atau Pak Ardo?
Udah, Pak. Udah ya. Nah, Sama Pak Aldo. Pak Ardo ya. Iya. Nanti ada sedikit perbedaan modeling sih kalau di program ini sama di Pak Ardo gitu ya, apa di 3D itu ya. Tapi di sini juga punya ada namanya ini ya, apa form ini nih. Jadi bisa smooth juga ada gitu ya. Jadi kalau di program 3D mesh di sini ada juga gitu. Ini juga lumayan nih untuk buat objek-objek yang bentuknya nggak terlalu terukur. Tapi karena dengan adanya tool ini kita bisa buat ukuran gitu di objek ini, gitu ya. Ini lumayan juga nih buat apa? Ini buat mesh ini nih, gitu ya. Ntar kalau sempet saya ajarin gitu sedikit, saya kenalin aja deh. Tapi bisa lah cari tutorialnya sendiri ya kalau mau ningkatin di program 3D. Nah, oke, ini saya coba di Illustrator ya kalau buat tool kayak gini gitu ya. Nih saya coba deh. Oke, kalau di Illustrator tuh buat grid itu 3 dimensi ya. Ada toolnya nih, misalkan kok jadi ngajarin Illustrator ya, nggak apa-apa sih. Kenalan aja ya. Oke, ganti dulu deh workspace-nya. Klasik dulu deh. Biasa pakai Illustrator lama gitu ya. Oke, kalau di sini toolnya itu sebenarnya kalau tadi tuh udah gabungan sih, toolnya udah gabungan. Udah gabungan antara, nah ini ada blend tool. Nah, kalau mau cepet, saya biasanya pakai ini gitu ya, jadi jaraknya udah tentuin, mau steppingnya berapa gitu ya, pakainya blend. Oke. Ya di blend aja. Nah, udah tentuin berapa nih, ini double klik aja. Oke. Nah ini specific step of distance gitu ya, sama aja gitu ya. Cuma ini nggak praktisnya manual gitu ya, harus manual ke atas ke bawahnya apa kolom sama row-nya nggak bisa langsung gitu ya. Misalkan specific step saya misalkan 3 gitu. Oke, 3. Nah ini mau dijadiin ke bawah, bingung kan gitu kan. Kalau di sana udah jadi gitu ya. Kayak gini kalau di Illustrator gitu ya. Di program vektor nggak tahu nih kalau di Corel ada pasti ada sih tool kayak gini nih udah umum gitu. Oke. Nah ini jadi. Terus grid-nya juga bisa dari sini ya, dari sini juga bisa nih di Illustrator. Ini apa sih namanya? Split. Oke, ini dari sini juga bisa. Oke, dari sini juga bisa. Mau dibaginya berapa gitu ya? Itu terus kalau ditentuin gutternya kanan kiri berapa? Oke ya, ini kalau di Illustrator yang rectangle circular ya gitu ya tadi ya, rectangle patternnya yang di fusionnya ya. Terus kalau circular sih ini sih pakai toolnya apa ya circular ya, tinggal diduplikat ya tadi katanya. Biasanya butuh guide nih, keluarin dulu guide ya. Kan di sinilah center point-nya gitu ya. Diputer deh, gimana cara muter ya? Ini ya. Tentuin titik tengahnya. Nah, gitu ya. Cuma ini kalau nggak salah ada option copy deh. Nah, ini ada copy. Control D ya. Ya.
Iya, Ctrl D gitu ya. Coba kalau mau angle precision kan di sini ya, misalkan 30 derajat gitu ya. Oke. Oh, sorry, ini tentuin dulu ininya. Nah, gini, jadi kalau di Illustrator itu tipsnya, ngajarin Illustrator. Tipsnya ketika kita bikin ini, terus nentuin originnya gitu ya, nentuin titik tengahnya, ini pencet Alt. Nah, keluar kayak gini, baru kita tentuin sudutnya. Oh, 30-nya ke sini. Oke, copy aja. Copy. Ctrl D. Gitu ya. Sama aja ya. Rasanya sama aja gitu sama ini. Cuma ini toolnya lebih praktis ketika kita butuh ukuran, butuh angle yang presisi gitu. Itu aja sih toolnya. Itu ya toolnya itu. Oke, sampai sini ada satu lagi ya, mirror. Mirror itu ini saya finish dulu. Oke, balik dulu ke edit, klik kanan, edit sketch. Mirror. Nah, kalau mirror itu misalkan saya buat objek deh. Saya ulang ya. Mau coba buat lengkung gitu ya. Oke. Ini mau saya mirror gitu ceritanya. Nah, ini ya toolnya. Biasanya sih ada guide dulu ya, ada guide simetrisnya gitu ya. Ini mau jadi apa? Mau di mirror kemana gitu ya. Ada guide simetrisnya ya. Jadi tinggal pakai ini toolnya. Nah, ini select select objeknya dulu semuanya. Jadi double klik, terus tinggal di mirror. Nah, ini mirror lainnya pilih yang mana. Oke. Itu ya, mirror. Nah, terus di sini ada constraint ketetapan gitu ya. Ketetapan. Jadi kalau objek ini digeser, karena ada constraint-nya gitu ya, jadi dia ikut geser. Supaya nggak ada constraint-nya, di-delete aja constraint-nya. Gitu ya. Ini bisa di-delete-deletein kok. Gitu ya. Ya, constraint itu bisa di-delete ya. Jadi kalau misalkan bingung nih kok gambar berubah-berubah mulu sih gitu ya, digeser ini berubah, biasanya ada constraint. Karena ada pertanyaan juga tuh di forum ya. Baru kalau nggak ada constraint, dia baru free gitu. Nah, tadi karena ada constraint jadi kayak gitu. Oke, dari itu sih, itu materi kali ini gitu ya. Materinya sedikit gitu ya, tapi nanti di prakteknya aja gitu ya. Nah, di prakteknya itu nanti saya bikin case dulu ya. Gitu. Jadi kita praktek untuk pengenalan dulu nih, karena kan nggak semuanya di sini udah bisa tool ini gitu ya. Jadi kita mulai pelan-pelan dulu, setelah ada praktek. Biasanya buat gear, buat kayak gitu deh kalau nih prakteknya soal. Jadi cari-cari objeknya yang ada copy paste-nya gitu ya. Ada pattern-nya, ada pola yang sama gitu ya. Nanti saya cariin dulu mau praktek apa, biasanya gear gitu ya. Terus saya buatin cara buatnya juga gitu ya. Tapi biasanya saya kemarin suka gini, saya kasih cache sampai tanggal berapa yang bisa ngerjain gitu kan. Kemarin ada sih yang ngerjain, tapi caranya masih salah gitu ya, masih salah. Karena mungkin buru-buru gitu mau ngumpulin gitu ya. Ada beberapa yang salah gitu, ada yang benar, ada yang memang udah bisa gitu. Nah, itu yang buat yang udah bisa, itu kesempatan untuk dapetin nilai gitu ya. Kalau yang belum bisa, nunggu tutorialnya aja gitu ya. Saya biasa pasti ngasih tutorial prakteknya gitu. Cuma ngebuat tutorialnya ini saya nunggu suasana sepi gitu, jam 2, jam malam deh gitu.
supaya kondusif gitu ya. Kalau nggak kayak gitu berisik nanti, noise-nya banyak. Oke, ada pertanyaan nggak? Sampai sini aja dulu materinya, simple ya. Ada Pak. Oke, silakan. Siapa dulu nih? Ya udah, Mas Arif dulu deh. Oh ya udah, makasih Mas. Oke. Pak, mau nanya untuk yang apa bikin, tadi saya agak kelewat dikit, untuk yang bikin bulat-bulat yang sejajar ini gimana Pak? Sama mirror, kayak agak kelewat dikit gitu. Sambil saya mau praktek di Fusion juga. Oke. Ini toolnya circular pattern ya. Jadi menggunakan ini nih. Kita lagi ada di sini nih, di 3 ini gitu ya. Kalau mirror saya sudah pernah praktekkan di latihan 3 atau latihan 4, saya menggunakan mirror tuh. Di latihan, iya kalau nggak salah, di latihan 3 kalau nggak salah. Nanti di review aja videonya tuh. Skip aja kalau nggak enak suaranya gitu ya. Nggak enak apa, kebanyakan ngomong itu skip aja tuh mood gitu ya. Nah, ini toolnya kalau yang sirkular, oke ini aja nih objeknya nih. Kalau sirkular kita biasa nentuin garis titik originnya dulu gitu, titik tengahnya gitu. Nah, saya nggak pakai origin ini, saya pakai origin sendiri. Biasanya saya pakai ini dulu. Nah. Misalkan ini titik tengahnya gitu ya. Oke. Ini bebas aja dulu. Oke. Nah, misalkan objek ini gitu ya, yang saya mau putar gitu ya. Ini saya pindahkan dulu. Sorry. Kok nggak mau ya? Oke. Misalkan ini yang mau saya putar gitu, objek ini. Oke, kita bisa pertama bisa milih objeknya dulu, objek pertama yang mau diputar ya. Gitu ya. Atau bisa keluarin toolnya dulu, bebas aja sih, nanti juga bisa dipilih. Nah ini mau saya jadiin circular gitu. Nah ini karena saya udah milih objeknya duluan yang mau diputar, mau di copy duplikat. Berarti kita harus nentuin center point-nya. Ini biasanya yang kalau yang biru gini nih, biasanya udah ada objeknya nih. Jadi di select 3 objek ini 3 selected ini berarti 1, 2 sama garis yang lengkung nih. Ya. Nah terus kita tentuin center point-nya. Kalau center point pasti 1 ya. Ya. Nah ini kita tentuin. Nah di situ udah ke copy gitu ya, mau berapa. Nah di sini bisa kita atur juga mau berapa dari sini nih. Jadi ada toolnya, tool instannya, atau mau secara ukuran di sini kuantitinya berapa. Gitu. Oke, kayak gitu ya. Nah, terus di sini juga kita bisa tentuin mau full apa mau bagian aja gitu ya. Misalkan mau bagian aja, kita bisa menggunakan ini. Menggunakan sudut. Nah, ini sedikit saya jadiin 5 dulu deh misalkan. Oke, segini dulu. Nah, kalau gunain sudut nih berarti 180 kan setengah lingkaran gitu ya. Di sini aja mainnya gitu ya. Main apa? Angle-nya gitu ya. Angle-nya mau berapa nih? Misalkan 90 seperempat lingkaran gitu. Jadi cuma seperempat lingkaran. Gitu. Oke, kayak gitu sih untuk yang circular pattern. Oke. Nah, kalau yang mirror seperti biasa kita harus tentuin garis simetrisnya gitu ya. Dibagi garis simetrisnya.
Oke, misalkan ini kita mau ini nih, dia mau kita copy ke sini, ini jadi patokan garis simetrisnya, bisa poin bisa garis ya. Oke, ini saya jadiin guide dulu, gitu ya, construct line. Nah ini kita select semua objeknya. Oke, udah kita tinggal pilih tool mirror, terus dia minta tentuin mana center line-nya. Oke, seperti itu. Itu. Nah, kalau pakai tool mirror pasti keluar constraint, gitu ya. Pasti keluar constraint. Gitu ya. Constraint ini karena di mirror jadi mengikat, gitu ya. Mengikat. Jadi kalau ini kita rubah, ya jadi berubah semua, gitu. Itu jadi berubah kanan kiri, gitu ya. Karena ini ada constraint. Gitu. Nah, terus kalau mau balik, oh kita mau edit ininya nih apa objek yang kita duplikat tadi gitu ya, kita pattern itu. Nah ini kita double klik yang ini nih, ada biasanya ada simbol ini nih, ada simbol ini. Nah ini aja di mainkan lagi. Oke, gitu ya kira-kira. Gitu. Nah terus ketika kita mau oh gue nggak mau pakai gitu, di delete aja ininya mirrornya. Oke, maka dia udah terlepas sih. Biasanya udah terlepas. Nah ini kalau ini kan karena ini ya apa? Karena nah ini udah terlepas nih, jadi nggak semuanya kerubah, nggak jadi pattern lagi. Itu ada pertanyaan nggak? Itu artinya diselect dulu ya Pak item yang mau di mirror. Iya betul. Intinya gitu, di select dulu. Oke, ada pertanyaan? Ada Pak. Oke, iya silakan. Kalau yang rectangle pattern-nya Pak, kan tadi Bapak bentuk area luarnya tadi berapa? 98, itu kalau misalkan si bidangnya dibikin dibagi by bidang luarnya, gimana caranya? Maksudnya gimana nih? Saya belum bisa nangkep maksudnya. Coba Bapak ke yang tadi ini Pak, yang rectangle pattern yang punya Bapak. Ini ya? Yang bulat yang atas Pak. Ini? Iya. Itu kalau kita mau buat bulatan ini di dalam area kotak, tapi yang terbagi sama rata, gimana cara? Ngepas gitu ya? Iya. Kalau ngepas nanti dibatasi aja. Gitu. Nanti kanan kirinya dibatasin. Misalkan ini ada ini ya. Nah ini nanti kita bisa batasin di sini ya, selectnya. Oke, ini saya reset dulu. Oke. Oke, di select aja. Oke. Ini karena udah ada ini ya di direction ini nih, direction kan arahnya nih mau ke mana kemana nih, gitu ya. Misalkan ini kan belum ada arah nih, kita select arahnya nih. Misalkan dari sini ke sini, gitu ya. Oke, gitu. Ini enaknya ulang dari awal ya. Oke,
Oke. Kalau mau sama, sisinya juga harus di-constrain gitu ya. Misalkan 100, terus 100 juga. Oke. Ini kita kasih boxingnya constrain dulu. Terus baru kita buat misalkan di sini sekitar 10 dulu deh. Oke, kecil dulu ya. Kecil. Nah, ini kita mau bagi ke sini berapa nih? Misalkan per 20 gitu. Jadi kita ini dulu deh. Based on ini dulu ya, apa? Nah, ini baru kita angle. Oke. Terus ini menggunakan extend. Oke, extend. Terus kita tarik dulu aja nih 3. Tadi kasusnya gimana? Jadi dibagi rata per 100-nya itu. Jadi kita tinggal angkat kuantitinya doang. Oh, angkat kuantitinya berarti ada dari 100 ini kuantitinya bisa dimainkan gitu ya. Oke. Kok direction ini direction ini misalkan jadi dari 100 ini terdiri dari berapa banyak gitu ya? Iya. Oke, bentar ini di stand ya kalau nggak salah ya. Kalau kayaknya pernah asing. Oke, dari ininya aja sih. Ini kan di stand ya. Di stand-nya ditentuin dulu maunya berapa nih. Misalkan di stand-nya 100. Oke. 100 ke bawah, 100 ke atas. Nah, terus kuantitinya tentuin aja, tinggal dikunci kuantitinya. Jadi di stand ini di sini atas, di sini bawah gitu ya. XY-nya. Gitu. Jadi tinggal ditentuin aja maunya misalnya 80. Oke. 80, maunya 80. 80 kali 80. Oke. Jumlahnya berapa? 8 deh biar ada jarak. Oke. Itu kira-kira. Oke. Kalau simetri berarti atas bawah ya. Ini simetri. Ini biasanya baru nyoba-nyoba jarang pakai juga sih yang apa. Paling pernah ngikutin tutorial bikin Lego gitu ya. Kenalan basic ya di situ.
Kalau basicnya kan gitu nih. Jadi kalau mau bikin kasus kayak gitu biasanya bikin basicnya dulu gitu ya. 100 gitu. Nah, ini biasanya kan 100 tuh tadi di stand-nya tuh. Nah, nih kayak gitu. Jadi bikin apa? Ini. Oke. Nah, ini ya kayak gini ya. Jadi di stand-nya 100, maka jarak antara ini 100. Gitu. Jadi tentuinnya kayak gitu dulu. Baru tentuin jumlah quantity. Gitu. Oke. Udah pertanyaan? Oke, Ini Pak. udah kejawab belum nih? Apa belum? Ya, berarti kalau kayak macam rectangle pattern tuh nggak bisa dari body area luar ya, tetap patokan dari si senternya, si bidang kecilnya ini. Iya, ininya apa mau dijadiin pattern gitu ya? Iya. Kalau mau dijadiin keluar, kalau nggak Harus hitung manual kali ya, Pak? ada caranya juga sih. Misalkan ini kita udah buat rectangle ya. Nah, ini kita bisa create point. Oke. Create point gitu ya. Gitu ya. Nah, ini point nih yang dijadiin pattern. Gitu. Apa di grup dulu ya? Bentar. Kayaknya bisa pivotnya bisa digeser dulu ya. Nah, nih. Oh, sorry. Berarti nggak usah bikin point. Pivotnya ini bisa digeser. Titik tengahnya kita geser dulu. Oh, nggak juga ya. Iya, kalau nggak salah sih harus bikin point dulu deh. Bikin point, nanti poinnya yang jadiin pivot baru gitu. Saya lupa kayaknya ada cara mindahin point ya. Jadi point ininya nih bisa dipindahkan gitu sehingga nanti dari point itu yang baru dijadiin pattern gitu ya. Saya belum pernah juga kalau di Fusion tuh praktek kayak gitu. Jadi pivotnya dipindahin dulu gitu. Coba cari pivot. Ya, kayak gitu sih. Jadi bisa aja sih sebenarnya. Cuma saya belum explore nih kalau yang mindahin pivot 2 dimensi ya. Mindahin pivot 2 dimensi di apa? Di Fusion gitu ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada yang nanya tugas-tugas kemarin? Kayaknya udah pada yakin. Udah pada bisa ya? Padahal belum saya nilai. Susah, Pak. Susahnya di mana? Ayo di sharing di sini. Kalau cukup ngikutin bentuk sih, ya udah bentuk sih, Pak. Maksudnya bentuk udah bentuk gimana nih? Ya Kadang sesuai ukurannya. gambarnya Bapak. Cuma kalau roundnya, kadang kan Bapak ada roundnya 20 atau sekian itu aku belum yakin. Cuma kalau secara bentuk udah sesuai sama gambar Bapak. Oh gitu. Jadi udah baru ngikutin bentuknya tapi ukurannya belum. Kalau ukuran umumnya udah. Cuma kalau ukuran round ukuran lengkungnya itu aku nggak yakin. Gitu ya. Tapi udah lihat kemarin belum di guide tutorial ya, belum dikasih cara ngerjainnya. Harusnya sih kalau udah nonton yang
pertemuan 3 tuh saya udah buat tuh basicnya emang itu gitu ya. Terus nanti kesini-sini ya perkembangan toolnya aja sih, gitu ya, perkembangan toolnya. Soalnya sebenarnya saya udah mau ini abis materi ini udah mau ganti yang ke tool-tool yang lain gitu ya. Tool ini nih tool ini kan udah lewat nih. Nah, nih mau nyoba tool yang ini. Terus udah mau nyoba gimana ngedesain di 2 dimensi gitu. Di 3 dimensi. Nih kayak contohnya misalnya gini. Ini kan 2 dimensi ya. Ini masih share screen kan? Oke. Nah, ini ada mode 3D sketch gitu ya. Gitu ya. Jadi kita bisa aktifin ini, terus kita bisa pindah sketch-nya mau mana gitu. Gitu. Jadi nah ini kedepannya gitu. Jadi kita sketch-nya nanti berkembang ke 2 dimensi gitu. Ke 2 dimensi, ke 3 dimensi gitu ya. Nantinya kayak gitu. Ini kan 2 dimensi, nah ntar modeling ke 3 dimensi itu gimana gitu, nge-sketch di 3 dimensi gitu, jadi biar cepet. Itu aja sih, jadi tujuannya pertama nih ukuran nih, bentuk, ukuran, garis gitu ya. Terus nanti kita coba jadiin objek 3D gitu ya. Ntar baru udah jadi objek 3D, baru kita drawing di sini nih gitu. Karena kalau di sini nih apa namanya, nih misalnya saya pilih objeknya drawing sini, ini dari model yang udah ada gitu ya, dari model yang udah ada. Jadi dari model yang udah ada direka lagi jadi gambar teknik untuk keperluan printing gitu. Jadi pertama jadi lebih gampang juga gitu motong-motong objek di sininya gitu ya. Gitu ya. Nah ini kan tadi udah pilih model tuh, kita mau pilih yang mana nih itu, terus kita taruh di sini objeknya. Isi mana dulu nih gitu. Gitu. Baru ntar dipotong-potong gitu, di misalkan kalau mau buat gambar irisan, gambar explode, nah, dibalikin lagi gitu di tool ini gitu, baru nanti belajar ke sini gitu. Jadi dari sini kita bikin objek 3D sederhana dulu, terus baru kita cacah lagi jadi gambar teknik gitu ya. Jadi sehingga bisa menghasilkan gambar teknik gitu ya. Nah ini sebenarnya sih ntar kepake gitu ya, kalau misalkan kalian mau produksi nih, ya kalian bisa aja buat modelnya di 3D lain gitu ya, di 3D lain, terus nanti bikin gambar ukurannya di sini gitu. Nah itu bisa aja kayak gitu. Kok nggak ada ya objeknya? Gitu sih. Jadi tujuannya lebih apa namanya? Ya ke switch panel saya dong tadi. Aduh, oke. Kayak gitu sih. Ada pertanyaan nggak? Jadi minggu ini prakteknya sih masih seputar mirror dulu, masih gampang gitu ya. Cuma saya udah nge-guide dikit, tapi kalian nanti latihannya yang banyak gitu ya. Jadi nge-guide dasar, kalian coba nemuin cara sendiri gitu ya. Karena ngegambar ini tuh yang mana duluan yang mau dikerjain gitu. Misalkan mau buat gambar kayak gini, ini yang mana duluan nih mau dikerjain gitu. Nah itu orang beda-beda gitu. Setiap drafter tuh beda-beda.
mau yang mana dulu nih, mau yang dikerjain gitu ya. Jadi kalau ngelihat gambar-gambar ukuran kayak kayak ini nih, misalkan saya buka dulu file latihan kemarin. Gitu ya. Nah ini yang mana dulu nih mau dikerjain nih, mau objek yang biasanya sih origin dulu ya, origin baru urutannya yang mana dulu nih. Gitu. Itu beda-beda setiap orang gitu ya. Mau yang mana dulu gitu ngerjainnya. Nah si drafter tuh beda-beda, terus tekniknya juga beda-beda. Kayak di sini kan kemarin saya bikin pakai tekniknya teknik slot ya. Ada pakai teknik slot, terus di sini ada yang pakai teknik manual lingkaran saya sambung-sambung gitu. Terus kayak gitu sih. Nah itu kalian nemuin itu dulu gitu. Jadi ketika dikasih case, oh bikin gambar ini, nah kalian udah bisa berpikir, oh nanti nih pakai toolnya ini apa aja gitu. Nah intuisi di situnya dulu ditajemin gitu. Jadi banyakin latihan bikin gambar terukur dulu gitu ya. Iya, jadi enaknya sih sebenarnya di mata kuliah ini udah pada dapat gambar teknik kan? Udah, Pak. Oke. Iya, Pak. Ini sih sebenarnya saya nggak mau ngasih kebanyakan gambar kayak gini karena nanti jatuhnya gambar teknik yang digital gitu ya. Saya pernah menyarankan juga di kampus tuh bagusnya gambar teknik udah pakai software aja gitu kan. Jadi kalian udah gampang gitu kan. Kalau gambar tapi perlu juga latihan gambar manual gitu. Jadi kalau bisa tuh satu semester gambar manual, setengah semester gambar manual, setengah semesternya baru latihan pakai software gitu. Jadi kalian udah bisa digital gitu ya. Karena ketika diajarin gambar teknik nggak semuanya ngerti fungsinya apa sih gitu. Terus ini apa sih simbol-simbol ini gitu kan. Nah kalau dengan digital sendiri kan kalian baru tahu, oh ternyata ini tuh lengkungan, ini ada R-nya gitu ya. Terus ini tuh lengkungan besar gitu. Jadi lingkarannya bisa segede gini gitu. Nah biasanya setiap objek itu ada ukurannya gitu ya. Jadi kayak misalkan nih saya punya apa ya? Ini deh, kelihatan ya? Nggak kelihatan ya layar saya, masih share screen. Gini deh, sebentar saya pakai browser ya. Satu objek sederhana aja deh. Kemarin ada yang nanya nih di kelas gambar teknik saya, mau ngebuat ini gitu ya, mau ngebuat bridge pump cuma dijadiin gambar teknik gitu. Terus dia bingung, ini lengkungan-lengkungan gini gambar tekniknya gimana nih gitu ya. Contohnya gini deh, ini lengkungan ini gitu ya, ini bisa tergambarkan dengan lingkaran berapa nih diameternya nih. Jadi kalau misalkan direka ulang, saya save dulu deh. Oke. Oke, bisa insert dulu deh image yang tadi. Oke, nah ini gambar ini, misalkan ini mau direka ulang, itu nanti bisa ketahuan gitu ya.
ini tuh gitu ya. Kalau dulu gitu, ini tuh bisa ketahuan kira-kira tuh berapa nih lengkungan ini gitu ya. Nah misalnya kayak gini nih. Nah ini biasa lengkungan ini nanti ada ininya, ada apa? Ada ukurannya gitu ya. Gitu. Ini sekitar, misalkan kita patokannya gambar ini gambar real gitu ya. Oh berarti sekitar 65 nih gitu ya, karena mendekati. Bisa aja kita buatnya. Jadi ngereka ulang gambar gitu. Gitu. Oke. Terus bisa juga gambar yang ini nih. Oh, bisa pakai toolnya mungkin. Atau bisa caranya gini. Kita cari sisi lengkungnya gitu ya. Kita reka dulu gambar, misalkan ke sini nih. Oke. Oke. Gitu ya. Oke, ini guide. Baru kita reka. Reka ulang gambar. Oke. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, baru dari sini kita kasih apa? Tangen. Sini. Oke. Nah, ini kayak gini-gini nih. Gitu ya. Jadi biasanya gambar-gambar gini nih ada gambar tekniknya gitu ya, sebelum diproduksi. Gitu ya. Kenapa? Gitu ya. Ada tahu nggak jawabannya? Mungkin mindset kalian kan, buat-buat aja Pak. Gitu. Buat-buat aja Pak. Yang penting desainnya bagus. Gitu. Tapi kenapa mesti dihitung? Gitu. Kenapa mesti ada ukuran? Ada yang tahu jawabannya? Buat produksi, Pak. Buat apa? Buat acuan produksi, Pak. Buat acuan produksi itu apanya? Proporsional, Pak. Proporsional. Oke, terus ada lagi nggak? Ya, presisi, Pak. Presisi. Terus apa lagi? Ada lagi? Presisi, proporsional. Kalau proporsional mah kayaknya nggak usah pakai gambar teknik, masih bisa direka pakai sketsa juga bisa. Apalagi? Buat input di CNC, Pak. Buat apa? Input. Oke. Itu masih benar. Oke, ada lagi nggak? Presisi masih benar. Ada lagi? Ini yang jarang kepikirkan sama anak-anak nih. Pak, supaya terukur penggunaan bahannya juga, Pak, materialnya, Pak. Iya, terus apa lagi? Kalau anak arsitek nih, anak-anak drafter biasanya tahu nih. Ada yang bisa jawab nggak? Supaya lebih akurat, Pak. Presisi tadi. Ayo apa? Saya kasih bonus deh. Nilai tugas 5-nya range 90-70. Wah. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa harus diukur seperti ini gitu? Harus menggunakan gambar teknik. Walaupun bukan desainer ya, kadang yang ngerjain orang drafter. Hasil desainnya biasanya kita vector base atau sketsa gitu. Nanti orang drafter yang bikinin gambar kayak gini gitu ya kalau di manufaktur ya, kalau di industri. Terus biasanya desain itu adanya di di brand gitu kan, di produsennya. Kalau drafternya biasanya di manufakturnya, di perusahaan manufaktur, perusahaan industrinya. Gitu. Ada yang tahu nggak? Buat acuan kerja di produksinya kali, Pak. Iya, tapi yang paling penting
Supaya balance, Pak. Tahu R-nya nggak sih, ukuran R-nya? R itu apa? Oke, Ron. ya itu bisa. Itu kan kalau di mata kuliah kita itu harusnya dibahas di bentuk dan geometri ya. Ada lagi nih yang paling penting, ini nggak pernah jarang terfikirkan sama anak-anak desainer tuh, kenapa sih penting gitu gambar teknik gitu ya? Supaya balance, Pak, bisa nggak? Itu proporsional tadi. Sama ya? Balance juga nggak mesti di kalau balance secara ukuran iya di gambar teknik, kalau balance secara proporsional secara visual gambar sketch cukup. Merah enggak? Supaya jadi apa ya komunikasi dalam artian komunikasi gambaran yang sama Pak antara klien, desainer maupun jadi tim produksi Pak. Jadi sama-sama mendapatkan informasi yang sama Pak dalam skala ukuran. Ya, itu udah pasti gitu. Masih belum terpikirkan nih. Mungkin nggak buat mikirin packaging yang nantinya buat itu barang. Pasti berpengaruh. Wah, nggak ada yang mikirin, keren. Desainer semua deh. Nggak ada yang mau jadi pengusaha ya? Biar punya data, Pak. Data Ya. hasil Data apa? data hasil produksi, Pak. Ya, hasil desain. Buat aset blueprint, Pak. Ya itu tadi balik yang ke haki gitu kan. Buat patent, buat didaftarkan tadi. Masa nggak ada yang terfikirkan nih? Wah, berarti pemikiran entrepreneur. Bapak lupa. Buat kajian pengembangan produk selanjutnya Pak. Saya udah nyebut kok nih, berarti di sini nggak ada yang mau jadi pengusaha sama mau jadi entrepreneur nih. Berarti pada mau jadi karyawan semua nih. Karena sih dari yang disebutkan itu data karyawan. Itu cluenya tuh, saya barusan ngomong. Oke, saya hitung sampai 15. Kalau nggak kejawab, saya yang jawab. 1, Irit material, Pak. Biar cuan Pak. 3. Apa tadi? Siapa namanya? Mas Andi tadi apa tadi? Biar lebih menguntungkan sih Pak, lebih cuan Pak. Iya, itu. Dihitung cost-nya. Kalau gambar terukur, pasti nanti ketahuan RAB-nya berapa. Itu bangunan ya? RAP gitu ya. Rencana anggaran produk. Tuh, benar tuh Mas Andi. Mas Andi ya? Oke. Iya Pak. Ntar nagih ya kalau nilainya jelek. Siap Pak. Iya. Itu jarang ada yang mikirin tuh. Karena kalian berpikirnya, ya nggak tahu ya. Harusnya sih kalau wirausaha, entrepreneur, ya sebenarnya sih entrepreneur itu bukan harus jadi usaha wirausaha juga gitu, harus, tapi itu jiwa entrepreneur itu harusnya pekerja juga harus punya gitu. Iya, cost ya, cost penting ya. Di arsitek itu gambar kayak gini tuh ya karena terukur selesainya kapan, terus biayanya berapa, penting ya. Gitu ya. Pengaruh banget kan ke semuanya gitu ya. Kalau nggak terukur, wah repot. Gitu ya. Repot, semuanya jadi cost high cost gitu. Oke, udah terjawab ya. Cost yang paling penting ya. Jadi itu gunanya salah satu sih dari beberapa elemen yang harus diperhatikan dengan gambar teknik. Tadi benar, pengembangan produk, kepresisian, material pengaruh. Ya, sebenarnya sudah mendekati tadi material, harusnya nanti kan pengaruh ketika ukurannya sekian, material sekian, cost-nya berapa. Nah, China itu sukses karena hal-hal yang kayak gini. Gitu ya. Dia mau untungnya sekian perak, mereka punya hitungan, mereka punya margin. Gitu. Datanya dari mana? Ya, dari kalian pakai produk mereka, sekarang data kita udah diserap sama mereka. Gitu. Mereka punya data itu gitu ya. Kayak gitu ya.
Ya termasuk program ini dibikin cloud, mereka punya data cloud. Mereka ngambil data kita juga. Kayak di sini tuh bisa ngitung simulasi ya, kekuatan. Gitu ya. Ini kita ngakses datanya si Autodesk gitu. Ngakses datanya Autodesk. Misalkan kita pakai material metal gitu. Terus kita bikin desain misalkan kayak gini gitu ya. Nah, ntar bisa dianalisa kekuatannya gitu. Dari database-nya si Fusion, dari database-nya Autodesk. Gitu. Nah, sekarang bisnis tuh berlomba-lomba punya data itu gitu. Kayak gitu ya. Oke. Saya rasa cukup ya. Udah jam 9:30. Terakhir nih, ada pertanyaan lagi nggak? Cukup, Pak. Tentang perkuliahan nggak ada pertanyaan? Apa mau komplain ke saya? Uploadnya akhir-akhir waktu? Nggak ada? Apa ada? Akhir waktu nggak apa-apa Pak, yang penting masih ada timeline-nya buat upload tugasnya sih. Oke. Itu saya versi. Sama Pak. Oke. Buat Pak Irwan ada masalah nggak nih? Saya sering ngaret. Wah, Pak Irwan lagi sibuk kali. Paling ada spare waktu buat ngerjain aja Pak. Okay. Cukup ya 7 hari. Jadi saya pasti kalau baru ngupload tugas kayak kemarin, saya kasih waktu 7 hari. Tapi nanti di akhir, kan saya sesuai omongan saya di awal perkuliahan, ntar di akhir juga saya bikin form untuk yang telat-telat. Gitu. Oke, terus kayak kemarin tugas 2 nih, ada error. Saya diingatkan juga sama si Jenny ya. Katanya, kemarin error sehari. Oke, saya buka lagi sehari gitu ya. Jadi kalau tugas-tugas, saya fleksibel di waktu gitu ya. Karena saya juga jamnya juga fleksibel gitu, jamnya karet, saya nggak punya jam yang besi gitu ya. Nah, ya saya punya konsekuensi juga kalau tugas boleh ini, tapi harus ngumpulin ya, kalau bisa jangan asal lah gitu, jangan asal dimanfaatkan dapat kelas ini gitu. Oke, itu aja. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Terima kasih. Oh, saya belum absen, sorry. Sebentar, saya absen dulu deh. Sia. Oh iya, nanti ada tugas besar ya. Sebentar. Nilai absen. Komputer 2 dimensi. Berapa tuh Pak Pilar? Tugas besar ya ada ya kita ya? Ada. Nanti saya kabarin kapan ya. Ini belum. Ini bener ya? Ini belum saya absen nih. Ini yang 5 sekarang. Ananda Francisca, ada nggak? Ananda Francisca? Nggak ada. Oke. Indah Catur Wiguna? Hadir, Pak. Hadir. Indah Catur di kelas lain ada bareng sama saya juga ya? Sablon? Sablon. Oh, Sablon, oke. Apa misal? Kenapa ketawa? Wiki? Iya, hadir Pak. Oke. Pak Hira? Pak Zira? Nggak ada. Ricky nggak ada. Firda? Hadir Pak. Nggak ada ya. Oke. Erik ada tadi pertama dia. Enisia? Oke, nggak ada.
Gayatri, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Venesia ada tadi? Tenisnya ada, Pak. Venesia ada, Pak. Hadir, Tadi Pak. jawab Suaranya. kok. Baru kedengeran. Oh, Rizky iya. ya. Ada Rizky ya. Nggak ada. Muhammad Diki. Muhammad Diki nggak ada. Kayak Diki ada tadi ya, awal-awal. Tadi sempat join sih Pak, saya lihat. The Great ya, saya juga lihat tadi. Ria, Tri. Hadir, Pak. Oke. Daniel, Prastia. Hadir Pak, hadir. Daniel juga di kelas sablon ya? Iya bener Pak, sablon ikut juga saya. Andi Marpiani. Hadir Pak. Andi tadi yang jawab ya? Iya Pak. Oke. Andrew ada. Hadir Pak. Oke. Ini master nih, Andre nih. Kita belajar dari Mas Andre nih. Masih bingung-bingung juga Pak, Fusion. Ini Master Maya nih. Enggak lah Pak. Dapur animasi Pak. Iya. Andi Ira. Hadir, Pak. Oke. Haryanti. Angki. Hadir, Pak. Angki Aurel. Hadir, Pak. Aurel juga kelas sablon ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak ikut semester ini. Evi ada, Evi Listriana. Muhammad Abdul Hanif. Hadir Pak. Oke. Cantika Sela. Nggak ada. Ini pergi pada liburan nih. Untung. Hadir Pak. Sela ada Pak, Sela Pak. Itu ada dia. Ada. Ada. Mana orang yang nggak ada? Itu ada di rapat ini ada nih. Oh gitu. Oh oke. Sip. Respon. Untung ada tadi ya. Hadir Pak. Jenny ada tadi. Mas Agus. Ada, hadir Pak. Wah, ini namanya nggak pakai. Kalau jadi bapak, Pak Mas Agus. Gitu. Itu harusnya MGS Pak. Oh MGS. Iya. Tapi Hadir memang Pak, di Wegi. semangatnya Mas Agus. Oke, Ulfi. Wegi hadir. Ulfi tadi ada deh kayaknya. Bentar nih ada chat. Pak, ini direkam ya Pak? Ini yang rekam siapa nih? Pak Iwan ya? Saya, Pak Bilan. Oh, okay. Saya mau di ini. Nggak apa-apa. Ntar selesai kelasnya direkamnya. Masuknya ke Pak Irwan apa ke saya? Masuk ininya? Ke saya. Oke, nanti saya share di kelasnya. Ulfi ada nggak ya? Ada yang lihat Ulfi nggak tadi? Nggak ada ya? Oke deh, nggak saya absen. Kayaknya ada Ulfi tadi. Oke, sudah ya. Terima kasih udah hadir. Saya kira bakal banyak yang nggak hadir. Ternyata ada 23 orang. Saya kira pada liburan gitu ya. Nggak pada liburan nih, apalagi pada liburan ya. Ngerjain tugas, Pak. Tugasnya banyak Pak. Oke, dibuka dulu layarnya. Ini buka layarnya, kita screenshot bareng. Ada yang lagi sidang nggak? PA nggak ada ya? Oke. Ada Pak. Ada.
Siapa? Saya, Pak. Yang mana sih jawab saya? Angkat tangan gitu, dada gitu. Oh, oke, nggak masalah ya, cantik ya. Oke, saya screenshot dulu. Smile, pasang muka terbaiknya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sip. Tuh, udah ya. Mau diulang nggak? Udah, Pak. Cukup, Pak. Oke, terima kasih Pak Irwan udah mau nemenin Terima kasih Pak Ya, Irwan. sama Pak Bilang. kita. Terima Terima kasih. kasih Pak Pilar. Terima Oke, kasih. langsung Syekh, Pak. Ya, Syekh. makasih Pak. sama-sama. Masih keburu mau ngapel ya. Kenapa? Mau ngapel masih keburu nih ya. Aduh, saya lagi sibuk. Sibuk mulu sih saya. Proyeknya bagi-bagi makanya.